Cek. Aman nggak suaranya, teman-teman? Aman ya? Aman, aman. Waduh, gue dengar suara-suara orang lama nih. Irfan hadir, Irfan berarti ya? Tadi suara siapa tuh? Gue kira suara Irfan. Gua anjir. Oh, Septian, mirip soalnya. Bentar ya. Septian bener berapa Septian? Benar 11A. 11 ya? Well done. 11 itu berarti berapa persen ya? 11, 60%. 60% ada kali ya? 11. 11 Iya, iya. per 15. Oh, 73. 73%. Lumayan lah. Well done lah. Salah nomor berapa, Sevian? Yang nomor terakhir. Terus yang mana lagi ya? Aduh, lupa. Bismillah, insya Allah, alhamdulillah kayaknya nggak bakal ada yang salah KJ atau tipe ya, semoga. Harusnya sih nggak ada. Amin. Termasuk di mana kalian banyak salah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, alhamdulillah di pagi yang cerah ini agak sedikit panas dan tenggorokan yang agak sedikit kering. Kita akan mulai kelas penalaran umum. Terus sekilas informasi buat nanti siang itu ada kelasnya Kak Vi. Bentar dah, gue belum ngasih link lagi ke Viani. Bentar ya. Ya, siang nanti ada kelasnya Kak Viani. Terus sorenya itu nggak ada kelas PM ya. Bentar. PM-nya itu diganti di hari Kamis. PK maksudnya. Siapa kelasnya Kak Manakib itu jadinya hari Kamis. Kamis sore kalau nggak salah nanti. Jadi hari Kamis nanti ada 2 kelas PK. Kelasnya kakak saya yaitu Bang Dika. Sama kelasnya Manakib. Bentar gue ngechat sini dulu nih. Kavi ngasih link. 859 158 1 859 159. Ya. Ini tadi nomor 15 ini ngomong-ngomong ada berapa ya? 70% salah dari kalian. Coba dari kalian yang ngerasa jawabnya salah, polanya gimana? Dan kalian yakin benar ya, tapi salah ternyata. Ya siapa nih yang mau ngomong duluan? Dia ngerasa salah dan ngerasa benar tapi jawabannya salah. Gimana, Aul? Ini aku jumlahin semua kan. 1 tambah 4 tambah 3 kan 8. Terus aku kuadratin 64. Yang sebelahnya juga bisa tuh polanya kan. Dijumlah semua terus dikuadratin. Nah, yang bawah tinggal dijumlah semua terus kuadratin hasilnya 81 gitu. Oh, rata-rata kayak gitu ya? Berarti ini dijumlahin. 1 tambah 4 tambah 3. Berarti 8. Ini kalau dijumlahin 8.
Berarti kalau yang ini jumlahin 2 tambah 4, 6 tambah 3, 9. Itu 81. Rata-rata pada gitu ya polanya. Iya, simple ya. Tapi pas gua ngerjain pola ini, tadi ada yang benar tuh si Dinda. Jadi polanya itu, coba Dinda gimana Dinda? Dinda kan tadi benar semua tuh kayaknya. Itu yang 1 kali 4, habis itu aku pangkatin 3. 4 pangkat 3 itu kan 4. Terus 4 kali 2, aku pangkatin 2. 4 kali 2 kan 8. 8 pangkat 2, 64. Terus yang bawah berarti 2 kali 4, 8. 8 pangkat 3 itu 512. Gini ya. Iya, polanya gini ya. Benar kata Dinda. Berarti pola yang kedua juga sama, 4 kali 2. Terus berarti 8 pangkat 2. Dia 64. Terus gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga berarti nanti 2 dikali 4 pangkat 3. Berarti 8 pangkat 3. Dan Dinda tadi pagi sahur pakai apa tuh ditanyain? Ya, Enggak sahur tadi pagi. nggak sahur tuh berarti kuncinya. Tapi Udah sarapan jangan-jangan ya? imsak. Enggak. Oh enggak Keburu apa-apa. imsak, nggak bangun. Nggak apa-apa, intermittent fasting berarti minum makannya di maghrib lagi gitu. Iya, Dinda yang di DC. Ya, gitu ya. Jadi emang tadi sengaja pas gue bikin gambarnya, gue bikin pola yang kayak gitu. Biar biar gue mau ngeliat kalian ada yang berpikir aneh ya gitu. Tapi emang gue sekali lagi ngomong ya, soal pola gambar ini sifatnya emang agak random gitu. Jadi tingkat kebenaran atau tingkat hakiki itu ada di pembuat soalnya gitu. Jadi ya mau polanya kayak gimana itu tergantung si pembuat soal sebenarnya. Yang terpenting apa? Yang terpenting antara pola gambar 1 dengan pola gambar 2 dan pola gambar 3 itu polanya sama gitu, nggak ada yang beda. Ya gitu. Jadi lumayan banyak sih tapi yang benar. Nggak tahu sisanya selain Dinda nembak apa enggak ya. Tapi positive thinking mungkin nggak nembak. Terus mana lagi nomor yang susah tadi? Ini ya kayaknya nih, banyak yang salah nih, nomor 5. Sorry ya, agak ngacak nggak apa-apa ya. Biar menghilangkan rasa penasaran kalian dulu. Nomor 5 tadi banyak yang salah. Kalau nomor 13 yang mana? Oh, nomor 13 ya? Ya udah 13 deh boleh. Bang, Enggak deh, 13. mending kita nurut aja ya. Ngurut. Nggak apa-apa lah, nggak usah kayak gitu, ngurut aja dari bawah ke atas biar nggak puyeng. Ya, di sini ada pola 81, 18, 8, 72. Terus sebelahnya ada 42, 6, 13, 54. Cuma di sini yang unik, dia yang ditanyain itu ada di sisi kanan gitu. Ini langsung aja ya, gua kasih tahu polanya. Di mana pola gambar 1 dia itu dapetin 18 itu dari yang pertama 81 dibagi 9. Berarti ini dibagi ini nih. Ini dibagi. Terus 72 dibagi 8. Nah, ini ditambah nanti. 72
dibagi 8. 81 bagi 9 itu 9. 72 bagi 8 itu 9 juga. Makanya dia dapat nilainya 18. Gitu ya? Enggak sih, bukan ya. Jadi kenapa emang? Jadi kenapa Jod? Nah, kalau yang gambar 2 berarti kan sama kan? 42 kita bagi 6 terus ditambah 54 dibagi yang ditanda tanya. Nah, ternyata dapatlah berarti 42 bagi 6 berapa? 7. 7 ditambah berapa? Biar hasilnya itu dapat 13. Berapa? 7 bagi berapa? Hasilnya 13. 7 bagi 7 tambah 6 ya. Jadi ini harusnya 6. Ini gue merahin ya dikit. Ini harusnya 6. Maka 54 dibagi berapa? Biar jadinya 6. Ya, 9 ya harusnya berarti gitu. Jadi di sini itu harusnya yang ditanda tanya nih ya. Itu nilainya adalah 9. Gitu karena 54 dibagi 9 hasilnya 6. Gitu. Jadi bukan 6-nya yang jadi jawabannya gitu. Tapi si 6 itu didapatkan dari mana gitu. Jadi ya ya pasti kalian mikirnya 6, 7 tambah 6 13. Oh berarti ini isinya 6. Padahal kan kalau kita lihat pola gambar yang pertama itu kan dia dapat 9 itu dari pembagian dulu kan. Jadi hasil pembagiannya dulu. Itu. Waduh. Makanya Jody pagi jangan kebanyakan sarapan nasi. Ngantuk soalnya kalau sarapan nasi. Makanya orang yang kalau gue sahur pakai nasi tuh pasti ngantuk. Sahur pakai nasi tuh pasti ngantuk. Kenapa ya? Pasti tidur habis sahur. Ya. Nah, ini 13. Kita masuk ke 13. Ada yang mau jawab gak? 13 nih. Bang, gua mau dong. Aku Ini Richard siapa nih? Suaranya Aku- nggak asing. Ini Richard deh boleh. Oke. Ini gue cuman kurang habis itu kali sih. Coba kenalin dulu dong namanya. Gue baru tahu ada murid namanya Richard nih. Halo, nama gue Richard. Ya udah Richard, gimana Richard? Oke. Nah, itu 7 kurang 2, ya kan? 5. Nah, 5 kali 5 itu udah berarti 25 gitu. Terus intinya gue kurang habis itu kali sih. Nah, berarti 13 kurang 5 itu 8. 8 kali 6 itu 48. Untuk yang terakhir itu 11 ke 55 ya. Berarti 11 bagi 55 itu kan pastikan dapat 5 ya. Berarti 9 kurang 4 itu harus dapat 5 dulu, habis itu kali 11. Jadinya? Berarti yang X isinya 9, Bang. Yang X isinya 9 ya? Berarti lu kayak nulis Arab gitu ya dari kanan ke kiri. Berarti si Adit ini, sorry, Richard. Betul, Adit, Bang, betul. Ya, Richard aja ya. Nggak apa-apa, rebranding. Richard. Kenapa? Gambar 1 berarti. Gambar 1 lo itu berarti 7 dikurang 2. Terus dikali 5 gitu ya? Iya. Berarti 5 kali 5 nanti. Sama dengan 25. Terus yang kedua, gambar 2, 13 kurang 5 itu sama dengan, sorry. 8 ya? 8 dikali 6. 8. Berarti nanti gambar 3. Gambar 3 kalau mau gampangnya berarti 55 bagi 11, ya kan? Berarti 5. Iya, bisa dari belakang berarti. Bisa. Berarti, bentar.
11, nggak apa-apa deh dari belakang deh. Kita berarti 55 bagi 11. 11 sama dengan 5 kan. Terus ditambah Tambah ya udah berarti berapa yang dikurang 4 sama hasilnya 5 gitu. berarti 5 tambah 4 ya. 5 tambah 4. 9. Gitu ya. 9. Iya. Ada yang bingung nggak sama Adit? Sama Richard. Oh, si Indah ngitung kebalikannya. Berarti kalau ngitung kebalikan, kalian pakai yang pola gambar yang ketiga. Tetap sama hasilnya. Nih gua tulis ulang ya. Kalau pakai yang itu berarti gambar satunya itu nanti 25 bagi 5. Habis itu ditambah 2. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7 gitu ya. Terus gambar 2-nya berarti 48 dibagi 6 ditambah 5 berarti 8 tambah 5 sama dengan 13. Maka cara yang ketiganya juga sama nanti kayak gini. Ya gitu, boleh ya. Bagi baru ditambah, kalau aku bagi baru ditambah. Ya benar. Kalau Dena gimana Dena? Katanya tadi mau jawab. Apa Sama aku kayak yang kanan. Yang kayak 25 kanan. baik. Berarti emang Adit ini agak Richard ini agak out of the box ya pikirannya. Ini ada yang dari tadi ngecengin Richard mulu nih, namanya Fam nih. Dari fotonya sih gue nggak asing nih, kayaknya gue kenal banget nih. Coba Fam, siapa Anda? Mana si Fam nih? Siapa deh? Siapa Fam? Bintang, Bang. Oh, Bintang. Pokoknya Bintang itu selalu muncul kalau ada Adit pokoknya gitu. Gue udah tahu banget. Bintang ini pasti pakai foto Joker nih. Ini si Adit rebranding nama ya, kayak Coach Acil. Jadi Coach Adi namanya nih. Waduh. Ya nomor 12. 12 gue aja deh, karena gampang ya. Karena gampang jadi gue aja. Ini ada 3 pola teman-teman. Jadi pola yang pertama itu yang gue warnain hijau nih. Pola yang pertama. Ya. Dimana pola yang pertama itu dia polanya itu plus 10. Berarti selanjutnya nanti plus 10. Berarti harusnya di mana? Di sini ya. Harusnya di belakang. Yaitu nanti di sini berarti 43. Ya, gitu ya. Nah, pola selanjutnya yang ini berarti. Yang gue merahin. Iya. Gitu ya. Dimana pola ini berarti apa nih? Di bawah aja ya. Ini -1. Ini -1. Ini -1. Berarti nanti di sini adalah 7. Jawabannya 7 dan 43. Gitu ya. Bisa ngirim stiker ya di obrolan Google. Zoom meeting. Buset nih. Mirza minta di-kick nih. Sama Bintang. Ngirim stiker Ngawi. Nah lanjut nih nomor 11 tadi gue lihat banyak yang salah. Coba dari yang salah pengakuannya gimana dulu nih? Yang ngerasa salah. Ayo siapa? It's me. Ayo nih kayaknya mau ngomong nih. Bang, 11 gue dong, Bang. Enggak, gue minta yang salah dulu. Bentar. Yang kepencet. Fibonacci sama plus 3. Nah, udah dijawab tuh Dit ya sama Ulil. Emang Ulil nih.
Kayaknya nggak pengen banget Adit ngomong. Ya, ntar gue tanya lagi, Dit. Emang lu kemana aja, Dit, selama ini? Banyak yang nyariin lo. Si Nafis nyariin, sumpah. Hibernasi, Bang. Hibernasi belajar gak? Alhamdulillah belajar. Alhamdulillah ya. Apalagi patah hati, biasanya cowok lagi patah hati tuh agak ngilang gitu. Patah hati, Dit, berarti. No comment ah. No comment. Iya. Ya, ini bener ya kata Ulil. Ini Fibonacci, terus dia dapatnya 9, gitu ya. Terus abis itu dia plus 3 di sini. Gitu. Ini yang gua arsir merah itu berarti yang Fibonacci ya, teman-teman. Yang hasil penjumlahan. Gitu ya. Berarti yang ini itu nanti plus 3 sini. Terus 45 plus 3. Maka nanti di sini itu plus 3 juga. Maka 93 tambah 3 itu 396. Gitu ya teman-teman ya. Ini banyak yang salah lu lihat nih tadi. Cowok, nah ini bagus nih quotes-nya Ucup. Cowok kalau lagi patah hati, fokus mendekatkan diri sama Allah. Ya, nggak apa-apa, Dit ya. Patah hati mah wajar. Lanjut nih, kita ke nomor 8, 9, 10. 8, 9, 10. Kita lihat dari nomor 8 nih. Nomor 8 dulu ya. Berdasarkan tabel berikut. Ini gue baca dulu atasnya deh. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 10. Ingat nih, ketika ada soal-soal kayak gini, mau di PPU, di PBM, di PU, di literasi, kalian perhatiin gitu. Apa namanya? Kata-kata di atasnya. Berikut adalah data terkait tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas. Yang nggak pernah sekolah itu cuma 3%, 3,4. Yang sekolah tapi yang SD tapi nggak tamat SD gitu. Beda ya antara yang nggak pernah sekolah berarti emang dari kecilnya misalkan bantuin ibu gitu di sawah atau bantuin ayah di nelayan atau mungkin apa namanya bantuin ngamen gitu, mohon maaf gitu. Ya intinya dia nggak pernah sekolah gitu karena masalah yang gua nggak tahu gitu. Terus yang tidak tamat SD berarti dia sempat sekolah SD tapi nggak lulus. Itu ada 9,09%. Terus ada yang SD cuma lulusan SD di itu 24,83. Lulusan SMP itu 22,56. Lulusan SMA 29,97 dan lulusan perguruan tinggi itu hanya 10%. Jadi kalau misalkan ada 100 orang nih, ya yang lulus PTN, yang lulus dari kampus itu cuma 10 orang gitu ibarat. Tadi gambarnya rada blur, emang iya rada blur ya? Ya, berarti dari 100 orang cuma 3,4 orang yang nggak pernah sekolah. Lanjut nih, berdasarkan tabel berikut, berapa total penduduk yang tamat pendidikan sederajat? Di mana pendidikan SD sederajat itu dia ada di angka 24,83%. Gitu. Berarti ya tinggal kita kaliin aja. 24. Nih yang enak gimana nih? Sebenarnya karena ini ada koma ya. Apa namanya? Coba ada saran nggak dari kalian gimana ngitung yang enak nih? Biasanya Risma nih yang ada kemudahan. Gimana Risma? Dibuletin. Nggak usah pakai udang lah dulu.
Dibuletin sih, ya kita buletin ya. Kita buletin, mau dibuletin yang mana nih? Mau dibuletin yang mana? Ya, dibuletin jadi 25% ya. Karena ini kan mendekati 25%. Jadi ini kita buletin 25%. Berarti nanti 25% dikali jumlah penduduk. Jumlah penduduknya gitu. Di mana ya ini 25/100 dikali 211 juta. Gitu. Nah, ini kalau disederhanain, ini dibagi 4 bisa. Dibagi 25, sorry. Karena kan kita menyederhanain kan, sama-sama dibagi 25. Jadi nanti 25 bagi 25 itu 1, 100 bagi 25 itu 4, dikali 211. Itu berarti nanti jadinya itu tinggal 211 dibagi 4. Berapa nih 211 bagi 4? Kita hitung manual ya. Ini kan 211, ini 4. 4. Berarti 50. 50 bentar. 50 kali 4 itu berapa ya? 50 kali 4, 200. 4 dikali 3, 4 dikali 2 deh. Berarti 52 ya. Karena 52 itu kali 4 dia mendekati 211. 2 kali 4 itu kan 8. 4 kali 5 itu 208. Berarti nanti 208. Gitu ya cara ngitungnya. Berarti nanti ini dapat dikurang itu berarti sisa 3 ya, gitu. Berarti ini 52. Nah, ya udah, sebenarnya itu udah dapat sih sebenarnya 52. Ini tinggal dibuletin. Gitu. Ini hasilnya 52, sekian deh. 52. Ini 30 deh. Oh, bentar. Ya benar. 30, 4 ke 30 itu berarti 7. 7 ya? 7 kali 4, 28, benar. Berarti 7. Terus sisa 2. 2 ini ntar kali 5. Kali 5 lagi, bentar. 20, ini kali kurang 20 habis 0 ya. Ini dikali 5. Ini dikali berarti 7. Ini dikali 52. Berarti 52,75. Nah, kalau dibulatkan 52,75 itu hasil terdekatnya adalah 52,39. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian bingung sama koma, coba ngitung manual aja kayak gini. Gitu. Sampai dapat 0. Atau enggak kalau nggak nyampe 0 nggak apa-apa. Misalkan udah ada satu angka di belakang atau angka kedua, itu udah cukup gitu. Itu berarti nanti ya itu sekitar 52,75 juta berarti. Berarti kalau dibuletin itu bukan dibuletin sih. Berarti hasil yang paling mendekati di soal itu 52,39. Jadi jawabannya B. Ada yang bingung nggak? Atau ada yang punya cara lebih mudah gitu dari cara gue? Aman nggak? Adit nih coba, Richard punya cara lain nggak, Richard? Sama Bang. Lu nggak ikut kuis tapi tadi ya? Enggak, gue telat masuk. Terus ngerjainnya gimana? Oh iya, gue kan ngirim soal ya di grup. Ya, berdasarkan tabel berikut, berapa selisih persentase penduduk yang tamat tingkat SMA sederajat dengan tingkat SMP? Berarti tinggal kita kurang ya.
SMA berapa? SMA 29. SMA itu 29, SMP itu 22,56. Berarti berapa tuh? Kita kurang dari sini aja ya langsung ya. 29,97 dikurang 22,56. Dikurang. Karena kan mintanya cuma selisih kan, berarti tinggal langsung kita kurang. Selisih persentase. 7 kurang 6, 1. 9 kurang 5, 4. 9 kurang 2, 7. 2 kurang 2, habis. Berarti 7,41%. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Ini gue tulis ulang deh. Berapa tadi? 29,97% dikurang 22,56%. Berarti itu nanti jawabannya sekitar 7,41%. Gitu ya. Tuhan kuatkan aku. Berdasarkan tabel tersebut, manakah pernyataan yang benar? Sebagian besar penduduk Indonesia sudah menamatkan tingkat SMA hingga perguruan tinggi. Ini benar nggak? Opsi A benar nggak? Buat tahu benar apa enggak, kalau kita ngomong sebagian besar di sini itu kan ketika dia itu sudah lebih dari 50%, iya enggak? Atau udah lebih dari setengahnya, itu sebagian besar. Nah, berarti buat mastiin kita bisa hitung antara SMA ditambah yang persentase SMA ditambah perguruan tinggi, kita tambah aja. 29,97 ditambah 10,15. Ini lebih 2, terus 1, ini lebih 1, terus ini lebih 1. Berarti 40,12%. Nah, berarti ya 40,12 ini masih kurang dari 50%. Artinya dia bukan sebagian besar, tapi ya sebagian aja. Sebagian kecil juga bisa, sebagian. Misalkan nih, si Starboy gitu ngerjain soalnya 50, terus dia dapat nilai 55% gitu benernya. Itu kan berarti si Starboy udah sebagian besar bener gitu, walaupun masih ada yang salah, tapi sebagian besarnya udah bener karena udah banyak gitu ya teman-teman. Atau enggak Starboy punya utang karena kalah main judi itu 200 juta gitu. Terus dia udah bayar 120 juta. Itu kan berarti apa? Sebagian besar utangnya sudah dibayar. Karena udah lebih dari setengah gitu. Emang Bintang nih main judi mulu ya. Coba opsi B, jumlah orang yang menamatkan pendidikan SD sederajat lebih banyak dari pendidikan tingkat SMA. Kita lihat, banyakan mana antara SD sama SMA? Ya salah ya. Justru banyakan yang SMA gitu. Ini gue agak highlight nih, lebih banyak. Harusnya lebih sedikit ya. Gitu. Jadi opsi B salah. Opsi C, persentase orang yang tamat pendidikan tingkat perguruan tinggi sama dengan SD. Salah. Ini juga salah. Kenapa? Karena banyakan yang SD, lulus SD. Gitu. Banyakan yang lulus SD. Gitu. Ini gue tambahin tuh. Jumlah orang yang tidak pernah sekolah lebih banyak dari tamatan pendidikan lainnya. Ini salahnya di sini berarti. Salahnya di lebih banyak ini. Harusnya apa? Harusnya kalau kita lihat tadi, orang yang
benar-benar tidak pernah sekolah, itu apa? Paling sedikit ya. Gitu. Jadi ya sudah dipastikan jawaban yang benar adalah yang E. Jawabannya yang E, gue giniin aja deh ya. Ini gue highlight yang benar. Tingkat SMA derajat itu dia lebih banyak. Berarti yang ini dia betul. Itu. Soalnya SMA paling banyak tuh, betul. Itu ya. Interpretasi data, berarti kalian tinggal baca aja. Tinggal baca tabel. Ini kemampuan dasar yang harus dimiliki orang mahasiswa nanti ya, baca tabel, baca data. Karena kalau kalian ngomong nggak pakai data itu biasanya bakalan bakal disalahin gitu. Kalau nggak berbasis data. Lanjut nomor 6 dan 7. Kepolisian Republik Indonesia mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 31 Desember. Ya, berarti definisi kendaraan bermotor di sini ya secara keseluruhan ya atau secara umum. Gue nggak tahu sih makna KBBI aslinya gimana gitu. Tapi kalau dilihat dari data ini, ya definisi kendaraan bermotor itu meliputi semuanya gitu. Coba ada yang murid kesayangan Kavi gak di sini? Definisi maksud kendaraan bermotor di sini tuh gimana ya? Siapa ada yang tahu gak? Bisa ngasih tahu gue gitu. Kita semua di kesayangan Kavi, bener sih. Kavi ntar ada kelas ya? Bentar gue chat. Gue lihat dulu dia udah balas apa belum ya. Oke Kak, kata dia. Kok gue udah lemas banget ya? Coba nih. Oh tuh. Coba Maira. Ungkapkan. Kendaraan bermotor tuh maksudnya apa? Ya, kendaraan bermotor tuh kalau menurut KBBI-nya itu kendaraan yang menggunakan mesin gitu, Kak Iben. Kendaraan yang menggunakan mesin. Cek. Masih aman ya suara gue ya? Lanjut. Berdasarkan tabel berikut, berapa jumlah pengguna sepeda motor di Jawa jika persentasenya sebesar 50%? Ini dia ya nanyain Jawa misalkan, kalau misalkan persentase yang punya sepeda motor di Jawa itu 5%. Emang iya ya? Nomor 7 nggak ada KJ ya? Berarti kita lihat aja. Kalau misalkan ini 126, kita nih kalau 126 kayak gini enaknya dibuletin kemana nih? Kita buletin ke 127 juta ya. Kenapa 127 juta? Karena ini udah menyentuh angka 993. Artinya dia udah mendekati angka juta, 993.000. Itu berarti udah mendekati 1 juta banget. Berarti kita buletin 127 juta. Berarti tinggal kita kali kan. Berarti penduduk yang punya kendaraan bermotor di Jawa itu 55%. Dikali total. Dari total sepeda motor di Indonesia. Berarti berapa tadi? 127. Jangan ini dulu deh. Berarti 55% dikali total motor. Jangan motor deh, sepeda motor. Ini buat orang yang Sumatera, sorry ya. Setahu gue kalian tuh ngomongnya bukan sepeda motor ya.
Coba Ibnu Jafar, di daerah lu sepeda motor tuh apa? Kereta bang. Dengannya. Kereta ya, sorry ya. Emang agak beda. Aduh, sorry. Ini harusnya langsung aja ya. 55/100 kali 127 juta. Ini kita buletin aja ya, nggak apa-apa. Nah, ini kalau disederhanain 127 juta dibagi 100 itu ya nolnya berkurang 2 ya. Gitu. Kalau disederhanain. Nolnya berkurang 2 karena ini bagi 100. Gitu. Berarti nanti sisanya itu tinggal 55 dikali 127 ribu. Sorry, bukan 127 ribu ya harusnya. 127, nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti segini ya. Ya. Berarti berapa? Kita tinggal hitung. 127 dikali 55. 5 kali 7, 35. 5 kali 2, 10, tambah 3, 13. 5 kali 1, 5, tambah 1, 6. Berarti ini sama juga 6, 3, 5. Berarti berapa? Ini 5, ini 8, ini 9, ini 6. Berarti 9,85 juta. Gitu. Nah, ini kalau dibuletin, berarti mana yang paling dekat? Ya jelas, yang paling dekat itu kalau kita bulatkan adalah opsi yang A, 69,84 juta. Gitu ya teman-teman ya. Serius, Jafar, kereta tuh bahasanya itu tambahan api. Iya bang, tambahin api aja, kereta api. Gitu. Tapi di daerah lu, di Medan tuh ada rel kereta api gak sih? Ada KAI gak sih? Ada, tapi KRL itu apa? Di Jakarta tuh nggak ada. Di KAI gitu, bayar karcis gitu masuk. Oh, masih pakai karcis berarti ya? Iya bang, masih pakai karcis ya. Iya. Gue belum tahu sih di Sumatera apa udah semua apa gimana. Kalau di Aceh kayaknya lagi dibangun ya, yang di Aceh ya, kalau nggak salah. Nah, nomor 7. Berdasarkan tabel berikut, berapa selisih jumlah mobil penumpang dengan bus? Kita disuruh nyari selisih antara yang ini dengan yang bus. Berarti tinggal kita kurang ya. 19 juta berarti 19.314.077 dikurang 212,744. Kita kurang 7 kurang 4 3. 7 kurang 4 3. Berarti ini minjem 1 ya. 10 kurang 7 3. Berarti ini sisa 3 tadi. 3 kurang 2 1. 1 kurang 1 0. 3 kurang 2 1. Ini tetap 19. Jadi selisihnya itu sekitar 19.101.333. Iya, jawabannya B ya, Ulil. Lu ngitungnya gimana emang, Lil? Sama ya. Kadang ngomongin apa sih, ramai banget. Langsung kurang aja, bener. Karena nyari selisih. Soalnya gue lihat di web simulasi kan dia nyari selisih kan. Bukan nyari selisih sih. Nyari angka terkecil, nyari pokoknya terkait dengan operasi sederhana gitu. Makanya gue bikinnya sederhana juga. Gitu aman ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 5. Coba yang nomor 5 ada yang mau jawab gak nih? Nomor 5. Hello. Aku, Bang.
Iya, siapa nih? Tars. Ya, gimana Tars? Itu kan jumlah umur 2 tahun yang lalu kan 122. Kalau sekarang ya tinggal ditambah 2 tahun yang lalu dikali jumlah orangnya, 3 berarti. 2 Berarti kali 3, 6, berarti 122 ditambah 6, 128. berarti jumlah umur saat ini ya, umur saat ini itu dia 122 ditambah 2 tahun berarti ya. 2 tahun dikali 3 orang ya. Karena ada Iya. 3. Berarti 122 ditambah 6, berarti 128 tahun. Terus selisihnya itu kan umur Cooper sama Brook. Berarti Cooper 2, Brook 11. Berarti 11 kurangi 2, 9. 9 diper jumlah semuanya 16 dikali jumlah umur saat ini 128 sama dengan 72. Gimana? Oh, gue nggak mudah. Pertama umur ini dulu deh, umur Selisih itu Kak, selisih Cooper dan Brook kan berarti kan Cooper perbandingannya 2, kalau Brook kan 11, berarti tinggal dikurang nanti 11 kurangi 2. Berarti kayak gitu ya. 8. Berarti Nah, kalau langsung bisa. Brook dikurang Chopper. Itu 11 dikurang 2. Ya, itu sama dengan 9 ya. Oh, gitu. Benar. Terus dibagi persentase jumlah perbandingannya kan 16. Iya. 16 itu berarti 3. 3 ditambah 2 tambah 11. Berarti ini 16 nih kalau ada yang bingung gitu. Apa namanya? 16 itu dari mana? Itu total umur perbandingan mereka. Berarti kan ini bentuk yang lebih sederhana kan dari 128 gitu. Berarti lanjutnya nanti selisih Brook berarti selisihnya itu 9 per 16 9 per 16 dikali 128 sama dengan 72. sama dengan 72. Nah, ini kalau disederhanain 128 bagi 16 itu 8 ya berarti ya. Berarti 9 kali 8, 72 tahun. Gitu, teman-teman. Jadi jawabannya B. Kenapa tadi soal ini kayaknya banyak yang salah ya? Gue lihat ada kalau Dena kayak gini. Kalau Dena nyari umur Brook dulu, terus nyari umur Chopper. Berarti kalau nyari umur Brook itu kan ini kita di sini aja ya. Umur dan di sini deh di bawahnya aja. Ini kita bikin aula baru di bawah. Si Dena itu nyari umur Brook dulu berarti. Berarti Brook itu 11 per 16 kali 128. Berarti 11 kali 8, dia 88 tahun. 88 tahun. Terus dia nyari umur Chopper. Berarti Chopper itu 2. 2 per 16 kali 128. Dia dapat 16 tahun. Ini tinggal dikurang deh. Berarti selisihnya itu 88 dikurang 16 sama dengan 72. Ya bisa kayak yang awal nggak apa-apa. Jadi yang di awal itu si Tars itu berarti ngurangin perbandingannya 11 dikurang 2 gitu. 2 kali 3 itu dari mana? Oh, yang ini. 2 kali 3 itu kan karena kan di sini kita mau nyari tahu jumlah umur ketiga orang saat ini. Nah, sedangkan yang diketahui di soal itu jumlah umur 2 tahun yang lalu.
Nah, 2 di situ itu 2 tahun yang akan datang kan berarti saat ini gitu. Terus 3-nya itu karena ada 3 orang gitu. Jadi 2 tahun yang akan datang dari 2 tahun lalu berarti jadi saat ini kan berarti sama 3-nya itu karena 3 orang. Itu. Sama kayak misalkan gini, Diva dan Dovi gitu misalkan. Jumlah umur kalian 2 tahun yang lalu itu 15. Itu anggaplah 15. Karena umur lu misalkan Diva 8, umurnya Dovi 7. Berarti 2 tahun yang akan datang berapa? 15 ditambah 2 dikali 2. 2 tahun itu kan berarti 2 tahun yang akan datang. Nah, karena lo udah berdua jadi 19. 15 tambah 4, 19. Dapat dari mana? Umur lo kan tadi 8 ya. 8 tambah 2 itu kan 10 tahun. Terus si Dovi 7 tambah 2 itu 19 tahun. Kurang lebih kayak gitu. Ya, alhamdulillah paham. 128 dari mana? 128 tuh umur saat ini. Gitu. Ibarat gini deh. Umur lu 5 tahun lalu itu 31. Terus pertanyaannya berapa umur saat ini? Berarti tinggal ditambah kan. 31 ditambah 5 tahun itu. 5 tahun berarti 36 tahun. 128 umur siapa? 128 itu jumlah umur mereka. Jadi jumlah umur Brook, jumlah umur Chopper, ditambah jumlah umur Sinami. Itu 128 tahun. Itu jumlah umur mereka saat ini. Gitu. Ada yang masih bingung nih? Coba yang masih bingung. Ya lanjut ya. Nomor 4. Gua Yang dong, belum Bang. paham. Ya coba siapa Adit? Richard. Oke, nomor 4 itu sebenarnya gue jadiin jam semua sih, Bang. Lu jadiin jam semua. Jadi kayak 1 minggu kan berarti 24 dikali 7. Berarti itu 168. 188. 68. 168. 68 ya? Ya. Terus 3 hari kan berarti 24 kali 3 itu 72. berarti 24 kali 3 ditambah 18. Berarti 48 tambah 72 tambah 18, Bang. 72 tambah 18 itu berarti 90, Bang. 90. Berarti Habis itu dikurang. Berarti 168 dikurang 90 itu sama dengan 78 jam. Nah, berarti hasilnya yang C, Bang. 3 hari 6 jam. dapat dari mana 3 hari 6 jam? 3 hari itu kan berarti 72 jam. 78 kurang 72 berarti sisa 6 jam kan? 6 jam kan? Benar Adit. Berarti 72 jam ditambah 6 jam gitu ya. 72 jam ini berarti 3 hari. Gitu jawabannya C. Ini mah gampang ya. Tadi benar semua. Yang salah mungkin salah klik. Kalau yang benar pasti ngitung. Kalau yang salah pasti salah klik. Nah, nomor 3 nih agak susah. Nomor 3 Kayaknya agak itu susah. 5 bukan, Bang? Kenapa? Nomor 3 itu hasilnya 5 bukan? Nomor 3 itu hasilnya 5. Dapat dari mana, Adit? Oke, Richard. kalau hasilnya 5 ya, berarti gini. Gue hitung semua sih, Bang. Itu kan ada berganda kan. Gue bilangnya berganda sih. 2, 4, 5, 7, 9. Nanti pengulangan lagi gitu kan. Nah, itu kalau kita hitung aja dari 2 sampai ke 9 itu hasilnya kan ada 5 angka kan. Iya. Di situ dikatakan nilai baris ke 113. 1013. Berarti 1013 dibagi 5. Itu hasilnya 202. 202 itu ada
masih ada sisanya, sisa 3 Bang. Berarti angka sisa 3-nya, angka ketiganya dari situ berapa? Hasilnya 5 Bang. Angka ketiganya berarti ya? Iya. Berarti angka ketiga di belakang itu sama dengan angka ketiga di sini, yaitu 5. Iya. Itu ya. Berarti C jawabannya. Kalau misalkan angka ke 1019 itu berapa? 1019. Ya tinggal dibagi aja sih Bang, 1019 bagi 5. Nanti sih tinggal kita lihat sisanya belakang berapa gitu aja sih. Ya benar. 7 ya, 7. Ada yang masih bingung kan? Kayaknya ada banyak yang bingung di sini nih. Nih, ini kan dia ada, ini lagi nih. Ini kan dia ada suku ke berapa gitu ya, secara berulang. Ini ada 1, ini ada 2, anggaplah ada 4, ada 5, ada 6. Terserah lu mau ke 5 apa ke 10, bebas. Ini ada 8, ini ada 9, ini ada 10, gitu ya. Sorry, jelek. Gue zoom aja ya. Ini ada yang ke-1, ini ada yang kedua, ketiga. Gitu. Jadi karena di sini belakangnya 3, maka kita lihat kelipatan 3. Ya di sini berarti dia ada, bukan kelipatan 3 sih. Ya kalau pakai AN plus 1B jadi lama ya muter-muter. Jadi kalau yang tadi 19 berarti di 7 gitu. Ya ini berarti pola baris ke-9 bisa baris ke 19 dan seterusnya gitu. Tapi kalau kalian mau pakai yang 5 itu boleh juga kayak gini. Kayak Adit tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ulang lagi kan 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Gitu. Oke, misalkan tadi 1013. 1013 itu kan kalau dibagi 5, ini kan karena ada 5 baris ya, ada 5 baris. Itu sekitar berapa nih tadi? Kalau dibagi 5 berarti sekitaran 202. 202 terus lebih 3 per 5. Nah, lebih 3 di sini itu berarti angka ketiga. Angka ketiga itu berapa? 5. Gitu ya, teman-teman. Ya, yang masih bingung bisa tanya Coach Adit ya. Penelitian. Ya, siapa? Reva. Oh, Risma. Soalnya tadi Reva ngomong juga. Risma. Itu kan ada 10 ya. Itu kan angkanya ada 10 gitu. Ya. Nah, terus itu kan suruh nyari suku ke 1013. Nah, itu tuh aku tadi tuh karena itu 1000 otomatis kan bakal ngulang angka itu lagi. Terus itu sisanya kan 13. Terus berarti kan itu 10. Berarti kan bakal ngulang sekali lagi. Terus sisa 3. Dapat 5. Itu kan sama aja kan, Bang? Sama aja kenapa? Kalau caranya gitu kan sama aja kan ya? Iya, sama aja. Misalkan, itu kan intinya sama-sama kelipatan kan. Si Risma ngelihat ketika pengulangan sampai baris ke 1000, U1000 gitu ya. Itu kan berarti udah nyampe ujung kan, yaitu 9 berarti. Terus dimulai dari 1 lagi. Jadi U1001 itu berarti nanti dimulai dari angka 2. Nah, sama juga sampai ke 1010. Di mana 1010 berapa? Ya sama juga kan, 9. Karena kan ini kelipatan 5 kan. Ini berdua sama-sama kelipatan 5. Nah, berarti kalian tinggal ngitung U1011, U1012, U1013. Berarti ini berapa tadi? Ini 2, ini 4, ini 5. Gitu. Bang, itu 3/5 dapat dari mana? Oh, 3/5 itu sisa. Sisanya, sisa pembagian. Itu
Itu namanya mengkonversi bilangan pecahan jadi bilangan campuran. Bingung ya lo, bilangan pecahan jadi bilangan campuran gimana? Itu ya panjang lah kalau dijelasin. Ini gue jelasin dikit ya bilangan campuran. Kenapa bisa jadi 3/5? Misalkan gini, 6 dibagi 4. 6 bagi 4. Itu berapa? Itu kan simpelnya 1/2 kan? Iya nggak? 1/2. Dimana kalau disederhanain, 6 bagi 4 itu kan berarti sama dengan 1. Terus dia sisa berapa? Sisa 2, terus per 4. Itu sama aja 1/2. Ini 2-nya dari mana? 2-nya dari mana? Ya ini kan 4 kali 1. 4 kali 1 itu 1. Terus berarti sisa 2 angka yang nggak kepake, jadi 2/4 gitu. Itu materi SD banget loh. Mengubah bilangan pecahan jadi bilangan campuran. Atau desimal atau segala macem. Gitu. Ya lanjut ya, nih nomor 2. Nomor 2, tinggi bayangannya. Sebuah tiang memiliki tinggi 3 meter. Ini gue gambar deh, boleh deh. Di 3 meter ya. Dan menghasilkan bayangan sepanjang 4,1. Ini bayangannya nih. Itu deh. Udah jelek ya? Sorry. Ujung ke ujung aja deh. Gitu ya. Nah, pertanyaannya. Jika tiang B, dia punya bayangan sepanjang 2 meter. Yang B itu dia punya bayangannya 2 meter. Berapa tinggi si bayangan tiang B? Nah, ini gampang ya. Kalian tinggal pakai apa namanya perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Gimana caranya? Ya berarti 3 per berapa nih? 3 per 4,1. Nah, di sini berarti apa? Ini yang kita cari yaitu nilai bayangannya X. Di sini 2 meter. Kenapa? Kenapa ini senilai? Karena semakin tinggi tiang berarti kan bayangan semakin panjang. Atau semakin rendah tiang, semakin rendah juga bayangan gitu. Makanya di sini senilai. Makanya yang jadi penyebut itu bayangan. Nah, begitu juga yang jadi penyebut di sisi kanan. Ini bayangan. Terus yang ini tinggi tiang. Begitu juga dengan yang ini. Ya gitu ya. Jadi tinggal kita hitung aja. Berarti nanti tinggi bayangannya itu 2 kali 3 per 4,1 gitu. Berarti 6 per 4,1. Jawabannya itu sekitar 1,46. Gitu. Ya kalau khusus nomor 2 itu emang harus bisa ngitung ya. Gitu. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Nomor 2. Ya langsung ya. Udah mau zuhur nih, bentar lagi azan nih. Yang mau buka setengah hari monggo. Soalnya azannya kan mirip ya, azan maghrib sama azan zuhur tuh mirip. Ya,
Terakhir, perbandingan nilai ujian Rama dan Sinta adalah 1:3. Jika nilai ujian Rama dan Sinta berjumlah 20, berapa masing-masing nilai Rama dan Sinta? Berarti ini perbandingan Rama dan Sinta, ini total umurnya. Berarti cara nyarinya gimana? Sama kayak tadi kan? Soal yang mana nih? Soal nomor 5. Berarti 1/4. Dapat dari mana? Per 4. Ini totalnya kan 1 tambah 3 itu 4 kan? Total umur mereka gitu, perbandingan. Itu kali 20. Berarti kita dapat si Rama ya. Rama itu berarti kita dapat 5 aja gitu. Berarti si Sinta berapa? 3. 3/4 kali 20. Berarti 15 tahun. Bukan tahun ya. Nilai. Poin aja deh, poin. 15 poin. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Ya gitu ya. Ada yang bingung nggak? Apa namanya perbandingan kayak gini? Ini kan banyak soal perbandingan kan? Ada yang nanya nih. Kak, mau nanya yang nomor 11 dong. Boleh. 11 kita review ke bawah ya. Tadi gimana? Itu angka 12 ke 21, 48 ke 93 gimana? Terima kasih. Ya. Seperti yang di awal tadi, yang ini itu polanya. Yang pertama ada pola Fibonacci dan pola plus 3 gitu. Jadi ada 2 operasi bilangan dalam satu pola. 4 tambah 5 itu 9 gitu. Habis Fibonacci terus ditambah 3. 9 tambah 3. Nah, makanya 21 itu didapat dari mana? 2 angka sebelumnya, yaitu 9 tambah 12. Begitu juga dengan 45. Didapat dari 2 angka sebelumnya, yaitu 21 tambah 24. Begitu juga dengan 93. Didapat dari mana? 45 tambah 48. 93. Gitu. Gitu Rin. Yang nanya namanya Rin. Temennya Obito berarti. Ceweknya Obito. Yang bikin Obito jadi jahat. Ya mungkin itu aja. Ada yang mau nanya lagi? Nomor berapa gitu? Nomor berapa? Rin sukanya sama Kakashi ya kayaknya. Nih, quotes apa lagi nih si Adit nih? Kata Richard nih ya. Ini buat cewek-cewek nih. Ini gue bacain aja Dit ya. Cewek terkadang ngebuat cowok baik menjadi jahat. Anjay. Ya, kata Adit tuh. GWS Adit deh. Nice. NT aja gue bisa bilang NT dah. Emang Adit sakit hati sama siapa, Dit? Ini ada pertanyaan bagus nih. Cara ngebedain perbandingan senilai sama berbalik nilai itu gimana? Ini gue jelasin dikit ya di akhir. Perbandingan senilai itu kan simpelnya gini. Perbandingan yang senilai itu ketika salah satu variabel itu nilainya naik, gitu. Jangan gini. Misalkan ada 2 variabel. Misalkan variabel yang pertama tadi di soal itu tinggi tiang. Sorry, tulisannya jelek. Cara ngebedainnya. Ini ada tinggi tiang. Ada tinggi tiang. Ini kita
kita inisialin pakai X deh, kita bikin variabel. Terus ada bayangan. Ini X, ini Y gitu. Nah, ketika tinggi bayangannya makin ketika tinggi tiangnya itu makin meningkat, X-nya berarti, maka bayangannya juga makin panjang gitu, atau makin meningkat juga. Atau ketika tinggi tiangnya itu lebih pendek atau turun, maka bayangannya juga relatif lebih pendek gitu. Itu senilai berarti, apa namanya, atau perubahannya berbanding lurus. Nah, kalau yang tidak senilai itu gimana? Biasanya ini terkait, soal-soal terkait dengan jumlah orang dan apa yang mereka kerjakan gitu. Kenapa bisa terbalik? Misalkan gini, ini ada waktu pengerjaan. Jangan waktu pengerjaan deh. Jumlah orang, jumlah pekerja. Ini X. Dan ini waktu yang dikerjakan. Ini Y. Gitu deh. Nah, ketika orangnya banyak nih, si X-nya ini tinggi, maka waktu yang dikerjain itu semakin apa? Semakin sedikit kan? Semakin cepat kelar gitulah, waktunya semakin singkat. Dan ketika si jumlah pekerjanya ini lebih sedikit, waktu yang dikerjainnya itu lebih banyak yang dikeluarkan. Kurang lebih gitu cara ngebedain antara senilai dengan yang tidak senilai, atau perbandingan yang nilainya itu berbanding terbalik. Gitu. Ya macam-macam. Intinya itu bisa dianalogiin gitu. Misalkan keluar soal gini, ada pakan ternak juga, misalkan gini. Sorry, nggak kedengeran Revani suaranya. Sumpah nggak kedengeran Revani. Bocor ya? Tapi tadi gue denger kayak, Kak mau nanya dong gitu. Ya boleh di chat aja kalau mau nanya. Ya intinya itu bisa lu analogiin. Kayak misalkan apalagi yang skala peta misalkan, itu kan berbanding terbalik. Misalkan ada peta angkanya 1.500. 1:500.000. Itu jarak di petanya itu sekitar anggaplah 3 cm. Tapi ketika si petanya ini skalanya makin besar, yaitu 1:1.000.000. Gitu ya. Maka jarak petanya nanti makin mengecil, yaitu nanti sekitar 1,5 cm. Berarti ya ini jarak di peta. Yang ini itu jarak, apa ini skalanya. Ini juga berbanding terbalik. Gitu teman-teman. Ya itu bisa lo analogin lah, misalkan ketika lo nemu soal, lo bisa ngebayangin X-nya yang mana, variabel Y-nya yang mana. Terus ketika ini makin banyak atau makin tinggi, kira-kira bakal naik apa turun. Itu bisa lo analogiin gitu. Jadi jangan terpaku sama waktu pekerja aja gitu, atau sama tinggi bayangan. Bisa macam-macam studi kasusnya nanti gimana. Dan balik lagi tergantung si pembuat soal. Gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, ya mungkin itu aja dari gua.
Selamat istirahat sampai jam 1 nanti karena ada kelas. Ada kelas apa? Bentar, aku nggak kirim ya. Ada kelas bahasa gitu. Ya, makasih buat semua yang udah datang. Itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih keluarnya? Ya, ada yang mau. Ya, monggo yang mau keluar.